Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu renungan untuk kita pada hari ini. Renungan pada hari ini tertulis pada Mazmur 42 ayat 6. Yang tertulis pada isinya ialah, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami tekanan jiwa, pikiran, mental, bahkan yang menyebabkan mereka menjadi kehilangan semangat, sukacita, dan senyum dalam menjalani kehidupan. Dan kita tahu bahwa orang-orang seperti itu akan sering lebih terlihat wajahnya musam dan lebih sering termenung dan bahkan menjadi orang yang cenderung menjadi orang yang pendiam. Dikarenakan berbagai tekanan persoalan, masalah, ekspektasi yang banyak yang mempergumuli dalam kehidupan dia, dan banyak juga ekspektasi-ekspektasi yang tidak pernah sesuai dengan realitanya. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya akan menjadi gelisah karena banyaknya beban yang dirasakan yang menjadikan pikirannya makin berat, bahkan akan menjadi ruwet, bahkan sering membuat jiwanya menjadi terganggu. Dalam jiwa orang-orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang tidak pernah teratur dalam pola makannya, tidurnya, bahkan membuat kegelisahan dan kebimbangan dalam dirinya sendiri, dan cenderung menjadi orang yang tertutup, tidak mau terbuka kepada orang-orang luar, dan bahkan menjadi tidak punya gairah untuk terbuka melihat apa yang terjadi di dunia luar, dan tidak pernah merasakan apa itu rasa kepo dan apa itu ingin rasa bertanya-tanya dalam diri untuk menanyakan satu hal apa yang terjadi dalam dunia luar, dan mereka akan sering-sering merasa untuk tidak berdaya. Dan saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini sekarang, apa yang harus kita lakukan jika kita merasa jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan yang menggerumuti kita dalam kehidupan ini? Seperti yang kita tahu dalam nats ini, kita harus terlebih dahulu untuk berharap kepada Allah. Yang dimana saudara-saudara, terkadang Allah memakai banyak masalah-masalah, tekanan, dan cobaan-cobaan untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Karena mungkin kita sudah melangkah jauh dari apa yang dia inginkan. Mungkin kita sudah berjalan ke kiri ataupun ke kanan karena tidak pernah ada kekonsistenan kita dalam menghadapi pergumulan ini. Karena hanya pada Tuhanlah semua yang masalah-masalah itu kita dapat atasi, dan tidak ada jalan lain selain kita berpengharapan kepada Allah. Karena Tuhanlah jalan dan solusi dari semua masalah dan pergumulan serta beban pikiran kita. Yang dimana kita harus memaksakan jiwa kita untuk tidak tertekan di tengah-tengah masa-masa yang sukar, yang supaya berharap kepada Tuhan. Dimana Tuhan mengajak kita untuk dalam keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya dapat terfokus kepada memandang Tuhan. Karena jika kita mengalami masalah, percayalah kita lebih baik kita berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan, bahkan meminta jalan, meminta solusi, dan itu akan lebih berguna ataupun berharga daripada kita berharap kepada masalah kita, merenungi, menangisi ataupun bahkan kita menjadi orang yang seperti banyak masalahnya karena kita memikirkan masalah itu. Dan kita haruslah untuk selalu berharap, bersandar, bergantung, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan janganlah kita melakukan seperti hal-hal yang itu, seperti yang saya katakan tadi, seperti berharap, putus asa, dan tidak punya rasa lagi semangat dalam hidup ini. Karena saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Tuhan adalah jalan untuk menolong kita, dan haruslah kita untuk meminta jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, serta menyerahkan atas segala pergumulan persoalan hidup kita. Karena kita tahu adalah Allah itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kita, dan yang tidak pernah melupakan sedikit pun kita para umatnya. Yang kedua, teruslah kita untuk mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Kita tahu bahwa syukur adalah nikmat Allah
di mana syukur itu kita mempergunakan nikmat Allah menurut kehendak Allah sebagai pemberi puji-pujian nikmat kepada Allah, maupun dalam bentuk lisan dengan menggunakan dalam bentuk hati, yang dimana banyak sekali cara kita untuk mengungkapkan syukur itu kepada Tuhan, yang dimana atas segala berkat yang telah diberikannya kepada kita. Dan bukan hanya saat mendapatkan nikmat Allah kita mengucap syukur saja, kita juga akan mengucapkan syukur jika kita menghadapi atas pergumulan kita. Jangan kita hanya mengucapkan syukur di saat Allah memberikan nikmat berkatnya kepada kita. Dan jika kita mengalami pergumulan yang membebani pikiran kita tadi, kita mungkin cenderung menjadi orangnya yang emosian, bersungut-sungut, protes, kecewa pada Allah, seringkan menanyakan, kenapa Allah engkau membuatku seperti ini, apa salahku, apa dosaku. Seringnya kita mengeluh, dan bahkan kita mengeluh kepada Allah karena banyak cobaan yang diberikan kita, dan mana sering kita berpikir bahwa Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita, Allah sudah meninggalkan kita, Allah sudah tidak menerima dan memahami bahwa kita umatnya sudah ditinggalkannya, dan meninggalkannya yang semakin membuat jiwa kita terkekang. Tetapi dengan mengucap syukur, kita tahu bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Allah dan membawa kebaikan kepada kita. Bahkan segala masalah dan pergumulan yang kita alami itu tidak selalu halnya berkesimang kepada hal yang negatif, tetapi mungkin itu menjadi cara Allah untuk mendekatkan dan menyadarkan kita supaya kita jangan terlalu menyimpang dari kebenarannya. Ketiga, yakinkanlah diri kita bahwa percaya tentang mujizat itu masih ada. Yakinkanlah dirimu dan percayalah bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Dan seperti tadi, jika kita mengalami pergumulan, permasalahan yang menghadapi kita, janganlah sesekali kita untuk selalu berpikir bahwa Allah itu sudah tidak memperdulikanmu. Tetapi yakinkanlah bahwa niscaya mungkin dalam setiap pergumulan dan permasalahan itu, Tuhan untuk menyadarkan kita supaya kita tidak menyimpang dari jalannya, supaya kita tidak menyerong ke kanan, ke kiri dalam menghadapi pergumulan ini. Dan senantiasalah kita untuk selalu konsisten dalam berpegang teduh dalam rencana Allah dan segala dengan firman-Nya. Dan kita tahu dalam pergumulan kita Allah memberikan cobaan-cobaan itu karena ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, dalam hal-hal itu, dalam masalah-masalah itu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita tidak tahu apa yang nantinya akan dilakukan Allah. Mungkin saja rencana Allah lebih indah daripada rencana kita. Karena kita tahu bahwa rencana Allah lebih indah dari segala hal yang apa kita pikirkan dan apa yang kita hidupi di dunia ini. Oleh karena itu, jika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit dalam kehidupan kita, haruslah kita untuk tidak pernah membiarkan, dan jangan pernah kita untuk mendiamkan diri kita menjadi semakin tertekan, semakin gelisah. Tetapi haruslah kita untuk berubah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur dan percaya dan yakinilah bahwa mujizat itu masih terus mengalir bagi kehidupan kita. Maka segala tekanan dalam pergumulan kita niscaya akan menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu pesan dari nats ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah pernah kita sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi selalulah kita bersukacita senantiasa dalam namanya, dalam kegiatan apapun, masalah pun, dalam pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.